Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik Bu. Baik, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu kepada Mbak Wulan. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya Ibu akan mempresentasi kalian ya. Ahmad Aji, Hadir. Cahyudita, Hadir. Yunita Dwi, Hadir. Aurelia, Hadir. Nanda, Sakit. Diva, Hadir. Wulan, Amara, Auliaul, Hadir. Zaidatulova. Hadir. Baik, semoga kepada Mbak Nanda cepat sembuh ya. Amin. Anak-anak, apakah kalian masih ingat materi kita pada pertemuan selanjutnya membahas mengenai apa? Bukan selanjutnya Bu. Sebelumnya, mohon maaf anak-anak, pertemuan sebelumnya kalian membahas mengenai apa? Karakterisasi. Betul. Plot dan juga nilai. Ya, betul sekali. Jadi pada materi kemarin kita membahas mengenai karakterisasi, plot, dan juga nilai dalam teks hikayat dan juga cerpen. Materi kita pada pertemuan ini masih berkaitan dengan materi sebelumnya karena materi kita yaitu menulis cerpen berdasarkan nilai dalam hikayat. Jadi pada materi sebelumnya ada penugasan kalian diminta untuk mencari nilai-nilai di dalam hikayat yang berjudul Hikayat Si Miskin. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik mampu menyajikan ide, gagasan, unsur, dan juga pesan dari hikayat menjadi cerpen dengan memperhatikan isi dan juga nilai-nilai dalam hikayat. Lalu, pertemuan kita kali ini menggunakan model pembelajaran cooperative learning. Jadi nanti kalian akan Ibu berikan tugas untuk mengerjakan untuk membuat sebuah kerangka cerita dan juga mengisikan tabel cek cerpen dengan secara berkelompok begitu ya. Lalu metode pembelajarannya menggunakan TGT atau Teams Game Turnamen. Jadi kalian nanti akan mengerjakan LKPD. Setelah LKPD selesai, Ibu akan mengajukan 3 buah pertanyaan. Nanti siapakah kelompok yang mendapatkan poin tertinggi akan mendapatkan kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Baik, lanjut saja. Kita akan membagi satu kelas ini akan dibagi menjadi 4 kelompok ya berdasarkan nilai-nilai dalam hikayat. Nilai-nilai dalam hikayat itu ada 4 ya, ada nilai pendidikan, nilai moral, nilai sosial, dan nilai religius. Apakah ada yang masih ingat pada pertemuan kemarin kalian disuruh untuk membaca cerpen berjudul apa? Singgarian Pena. Ya, betul sekali. Sekarang Ibu akan membagi kelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 3 orang anak. Untuk kelompok 1, untuk kelompok 2, ini untuk kelompok 3, ini untuk kelompok 4. Baik, sebelumnya Ibu akan menjelaskan sedikit tentang LKPD yang akan kalian kerjakan. Jadi kalian akan mengerjakan 2 buah tugas ya. 1, kalian akan mengisi kerangka cerita. Nah, kerangka cerita ini ada di halaman kedua. Silakan dibuka LKPD-nya ya. Jadi kerangka cerita ini ada 6 poin. Yang pertama ada judul cerpen yang akan kalian buat itu apa. Yang kedua yaitu tema. Lalu yang ketiga ada tokoh. Keempat konflik, kelima solusi, dan terakhir ada amanat. Jadi di sini kalian akan membuat sebuah kerangka cerpen berdasarkan nilai hikayat yang sudah Ibu bagikan. Di LKPD kalian masing-masing sudah ada keterangan ya, ada nilai apa saja. Mari cek kelompok 1 dapat nilai apa? Baik, kelompok 2 dapat apa? Nilai sosial. Baik, kelompok 3? Kelompok 4? Nilai moral. Baik, sekarang Ibu akan beri kalian waktu 30 menit untuk mengerjakan LKPD. Apakah waktunya cukup? Sangat cukup. Baik, silahkan dikerjakan ya anak-anak.
Iya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan bertanya sama Ibu. Harap diingat ya anak-anak, kalian harus mengisi kerangka ceritanya terlebih dahulu. Nanti setelah kerangka ceritanya selesai, kalian baru bisa mengerjakan tabel cek cerpennya ya. Nanti setelah kalian selesai mengerjakan LKPD, baru nanti akan dimulai turnamen kecil untuk menentukan kelompok mana yang akan maju mempresentasikan hasil diskusinya. Bagaimana beda kesulitan? Ibu bertanya. Ya, bagaimana? Baik anak-anak, sekarang sudah 25 menit. Apakah ada kelompok yang sudah selesai? Sudah. Sudah selesai semua ya? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Baik, karena sudah selesai semua, kita akan memulai turnamen terkait dengan materi kita, yaitu menulis cerpen berdasarkan nilai dalam hikayat. Jadi, Ibu akan mengajukan 3 buah pertanyaan. Kalian akan cepet-cepetan jawab ya. Nanti setelah Ibu berikan soalnya, kalian angkat tangan, lalu jawab soalnya setelah Ibu tunjuk. Begitu ya. Nanti kelompok yang menjawab pertanyaan paling banyak akan mendapatkan kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusinya, yaitu kerangka cerita yang mereka buat di depan kelas. Untuk kode jawab soalnya, apakah akan sesuai dengan nama kelompoknya? Misal kelompok 1 gitu atau mau bagaimana? Ya, Berarti nama kelompok Ya. berdasarkan nama kelompok saja ya. Berarti nanti kelompok 1 kodenya 1, kelompok 2 kodenya 2, kelompok 3 kodenya 3, dan juga kelompok 4 kodenya 4. Begitu ya. Sekarang Ibu akan mulai turnamennya. Soal pertama, ada berapa jenis nilai di dalam teks hikayat? 2. Jawabannya ada 4 nilai. Ya, benar sekali. Jadi nilai-nilai dalam hikayat itu ada 4 ya. Yang pertama ada nilai moral, yang kedua nilai sosial, yang ketiga nilai religius, dan terakhir nilai pendidikan. Lalu soal yang kedua, pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca disebut? 4. Ya, silahkan. Jawabannya amanat. Betul sekali. Ini soal yang ketiga ya. Yang mendapatkan poin ini sudah kelompok 2 dan juga kelompok 4. Jadi ini pertanyaan terakhir akan menentukan siapakah dari 2 kelompok yang akan maju. Soal ketiga, konjungsi yang digunakan dalam cerpen dan hikayat disebut? 2. Ya. Jawabannya konjungsi waktu. Ya, benar sekali. Baik, beri tepuk tangan. Jadi dari hasil turnamen, kelompok 2 mendapatkan 2 poin. Jadi kelompok 2 dipersilahkan untuk maju mempresentasikan hasil kerangka cerita yang sudah kalian buat. Baik, kelompok 2 silahkan maju. Di sini kami akan menyampaikan hasil kerangka cerita yang telah kami buat. Yang pertama, judulnya Kebaikan Hati Si Cantik Albino. Terus temanya persahabatan. Tokohnya ada Vereta Wulan Cahya, usianya 21 tahun, ciri fisiknya rambut hitam, keriting, panjang, tinggi badannya 160, berkulit putih dan albino, kepribadiannya pemalu dan dermawan. Kemudian konfliknya yang pertama,
Ferry merupakan seorang mahasiswa seni yang memiliki kelainan albino, membuat dirinya dikucilkan di kampus. Tapi Ferry memiliki sahabat sejak SD, bernama Zila yang selalu menemaninya. Kemudian yang kedua, pada waktu kelas 12, ayah Zila mengalami kecelakaan dan mengalami kerusakan organ hati, serta perlu transplantasi hati secepatnya. Ferry meminta orang tuanya untuk membantu mencarikan donor bagi ayah Zila. Kemudian nomor 3, karena memahami karakter Zila yang tidak mau dikasihani, Ferry pun mengalami kesulitan memikirkan jalan untuk membantu Zila tanpa merendahkan harga diri sahabatnya itu. Terus ada solusi, yaitu Ferry meminta sang ibu untuk membantunya memberikan bantuan finansial kepada Zila melalui yayasan amal keluarga mereka. Demi menjaga perasaan Zila, Ferry meminta sang ibu merahasiakan permintaannya. Terus amanatnya, membantu orang tanpa mengharapkan terima kasih merupakan wujud keikhlasan. Baik, terima kasih kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan duduk. Beri tepuk tangan kepada kelompok 2. Jadi, tadi kelompok 2 mendapatkan nilai sosial ya? Ya. Nilai sosialnya tolong menolong dan juga saling membantu, benar begitu? Ya. Nah, jadi nilai sosial dalam kelompok 2 ini terrealisasi dalam bentuk amanatnya, yaitu tadi membantu orang lain begitu ya, dari tokoh Ferry membantu tokoh Zila, benar begitu ya? Nah, jadi nilai dalam hikayat itu kalau berdasarkan hasil dari kelompok 2 itu terrealisasi dalam bentuk amanatnya. Nah, selain itu nilai dalam hikayat bisa juga terrealisasi dalam bentuk yang lain, seperti halnya terrealisasi dalam karakter tokoh. Misalnya, mendapatkan nilai religius, taat beragama. Kepribadian tokoh dari cerpen yang akan kalian buat bisa dibuat tokohnya itu religius, taat agama, dan juga agamis. Lalu cara lain yaitu nilai itu dapat dimasukkan dalam alur dalam cerpen. Misalnya mendapatkan nilai sosial gotong royong. Jadi dalam cerpen itu dimasukkan cerita ada kegiatan gotong royong berupa kerja bakti secara bersama-sama. Begitu ya anak-anak? Ya, Bu. Jadi setiap bagian dalam kerangka cerpen ini saling berkaitan erat dan juga saling melengkapi satu sama lain ya. Jadi keseluruhan kerangka ini akan membuat sebuah cerpen yang padu dan juga utuh. Jadi singkatnya, pertemuan kita kali ini membahas mengenai menulis teks cerpen berdasarkan nilai dalam hikayat ini. Kalian harus memperhatikan bagaimana nilai yang kalian dapat dalam hikayat harus terrealisasi dalam cerpen yang kalian buat. Nah, LKPD yang sudah kalian buat, silahkan nanti difoto, perwakilan kelompok foto masing-masing ya. Nanti LKPD-nya dikumpulkan kembali ke Ibu. Lalu, karena presentasi evaluasinya sudah selesai, pembelajaran kita sudahi saja, begitu ya. Sebelum itu, kalian perlu mengerjakan post-test yang berisi 5 soal. Nah, untuk post-testnya Ibu buat dalam tautan Google Formulir. Nanti tautannya akan Ibu bagikan di grup kelas ya anak-anak. Kalian perlu mengerjakannya dalam tenggat waktu 1 kali 24 jam. Jadi karena ini pukul 9, jadi deadline-nya pengerjaannya adalah besok pagi pukul 9. Jadi kalian harus mengerjakan post-test sebelum besok pukul 9 ya anak-anak. Ya, Bu. Baik anak-anak, apakah menurut kalian pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Apakah ada materi yang sulit bagi kalian? Tidak. Baik. Selain itu, tadi kan Ibu sudah meminta kalian untuk membuat kerangka cerpen ya. Jadi Ibu akan memberikan kalian tugas rumah atau pekerjaan rumah. Jadi pekerjaan rumah kalian adalah menyelesaikan kerangka cerpen kalian menjadi sebuah cerpen yang utuh dan juga padu. Nanti cerpennya kalian kumpulkan paling lambat pada pertemuan selanjutnya. Karena pada pertemuan selanjutnya kalian harus membuat sebuah video gerak henti atau stop motion untuk mempresentasikan cerpen yang sudah kalian buat. Harap diingat ya anak-anak PR-nya. Ya, Bu. Baik, Kak, silakan Mbak Ulan dipimpin doa penutup. Untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai.
Terima kasih karena ketua kelas sudah memimpin doa, dan juga terima kasih kepada anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini saja. Jangan lupa tugas yang dikerjakan ya anak-anak. Tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.